Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, malam hari ini kita akan mendengarkan sedikit ulasan firman Tuhan yang kembali merubah pola pikir kita, yang kembali mengingatkan kepada kita agar segala sesuatu yang kita rencanakan ke depan, jangan melupakan Tuhan. Rencana apa saja, rencana bangun rumah, rencana bepergian, rencana melakukan segala aktivitas, jangan lupa libatkan Tuhan. Jangan lupa. Nah, akhir-akhir ini, bahkan sekarang ini kita sudah masuk dalam tahun-tahun politik. Ya, tahun depan nanti 2024 sudah masuk pemilihan legislatif, ya, DPRD kabupaten, kota, provinsi, bupati, bahkan sampai presiden. Nah, banyak orang ketika dia masuk di ladang politik, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, ini banyak yang terlalu mengandalkan kekayaan, terlalu mengandalkan kehebatan, terlalu mengandalkan relasi. Nah, itu sebabnya firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Tidak boleh congkak, tidak boleh sombong. Katakan kepada Tuhan, jika Tuhan menghendaki, saya akan menjadi anggota DPRD. Jika Tuhan menghendaki, saya akan menjadi bupati. Tidak boleh kita pukul dada, pakan dada, kata orang Ambon, kata orang Maluku, kata orang Halmahera. Saya harus jadi anggota DPR, saya harus jadi bupati. Saudara, itu statement kesombongan. Statement kesombongan. Nah, kalau sudah seperti itu, banyak masyarakat yang jadi korban. Korban apa? Korban janji. Saudara, jangan berjanji kalau tidak ditepati. Tetapi kalau sudah berjanji, tepati. Karena berjanji itu nasar. Sekali lagi, berjanji itu nasar. Dan jangan bohongi rakyat demi mencapai tujuan kursi legislatif. Saudara bohongi masyarakat, bohongi gereja, bohongi hamba Tuhan. Hati-hati, suatu saat saudara akan tumbang. Saudara, saya banyak orang berjanji terhadap saya. Satu waktu beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan satu orang. Lalu orang ini dia mengatakan kepada saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya bilang ke istri saya, DPR jangan kita mencari suap nasi.
Tetapi dikala jadi DPR, mari kita lihat pelayanan. Kita KKR kemana-mana, kita melakukan pelayanan. Nah, saya tertarik dengan kalimat yang diberikan kepada saya waktu itu. Lalu saya bilang, oke, saya bantu doa. Bahkan bukan cuma doa, saya akan cari orang-orang yang punya kompetensi khusus untuk masuk di ladang ini, untuk nanti bantu di saat nanti pada saat mencari suara. Nah, saudara, ini cerita anggota DPRD ini waktu itu calon dan dia berhasil di DPRD kabupaten, bahkan berhasil di DPRD provinsi. Tapi waktu pertama kali dia berhasil di DPRD kabupaten, ya saya ulur waktu dulu beberapa bulan baru saya SMS, Pak, nanti khotbah Pak, pelayanan di gereja yang saya layani. Apa dia balas? Aduh Pak, minta maaf Pak, saya sudah sibuk Pak, minta maaf saya tidak bisa layani. Saudara, satu kali saya SMS dan saya tidak pernah SMS lagi. Lihat ini, manusia ketika belum mencapai tujuan, dia bicaranya semuanya serba sorga, bicaranya semua serba menyenangkan di telinga. Tetapi begitu dia mencapai tujuan, dia lupa akan apa yang dia pernah katakan. Ya, saudara lihat pada ayat yang terakhir, ya, diingatkan kepada kita supaya mari kita berbuat baik. Ya, tahu berbuat baik, mari lakukan perbuatan baik. Begitu. Ada yang berjanji akan kasih semen, kasih alat musik. Begitu dia sudah capai suara, dia lupa itu semua. Saudara-saudara menipu Allah. Nah, contoh-contoh yang tidak baik ini saudara jangan pakai. Waktu masih panjang, bawa dalam doa. Jika bilang Tuhan, kalau Engkau menghendaki, saya akan jadi anggota DPRD, saya akan jadi bupati, saya akan jadi gubernur, atau apa saja, pakai saya Tuhan. Ya Pak, dalam doa. Tidak boleh ego, harus jadi. Itu antara iman atau nekat. Ya, jangan sampai kita dinobatkan Tuhan, kita sombong. Dan pada akhirnya dari kesombongan itu kita jatuh. Banyak orang yang jatuh ketika sudah jadi. Ketika belum jadi, waduh, doanya kencang. Ya, undang pendeta terus berdoa. Pak pendeta berdoa, bantu doa. Undang terus tanpa ada waktunya. Bawa dalam doa. Bikin persekutuan doa. Setiap KKR tetap di depan, duduk. Setiap hari Minggu duduk paling depan. Ucapan syukur, permohonan doa lancar. Tetapi begitu sudah duduk, mulai mundur di kursi belakang, kursi tengah, bahkan setiap terakhir belakang, ujung lama-lama bisa hilang. Tujuannya, alasannya sibuklah kemana-mana. Lihat ini. Cuma satu kekuatan doa yang bisa kita lewati itu. Ya. Rencana apa saja, bepergian, libatkan Tuhan. Rencana mau ikut tes, rencana mau bikin ini, bikin itu, libatkan Tuhan. Alkitab sudah jelas mengajarkan kepada kita, ya, jangan melupakan Tuhan di setiap perencanaan. Katakan kepada Tuhan, jika Tuhan menghendaki.
Sekali lagi, jika Tuhan menghendaki. Ya, kalau gagal, jangan salahkan orang lain. Itu artinya Tuhan belum menghendaki. Ya, kalau gagal jangan lapor sana lapor sini, salahkan orang lain. Tanya Tuhan, kenapa saya gagal? Ya, jangan sampai orang lain jadi korban. Ya. Semoga renungan ini jadi berkat, jadi kekuatan untuk terus maju. Andalkan Tuhan. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekayaan, jangan andalkan relasi, jangan andalkan keluarga, jangan andalkan uang, jangan andalkan jabatan. Andalkan Tuhan. Karena semua yang engkau peroleh satu waktu akan hilang semua, sekejap mata. Ya, tetapi jika engkau andalkan Tuhan, Tuhan siapkan semua dan ujung-ujungnya saudara tidak akan dikecewakan. Tuhan Yesus memberkati.